Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasqiatul Qalbi, saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses hukum pidana khusus, tentang pidana korupsi. Mungkin sebagian orang masih bingung, apa itu hukum pidana khusus dan apa itu korupsi. Pidana khusus merupakan hukum pidana terhadap orang-orang tertentu atau orang-orang khusus. Korupsi adalah penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Di Indonesia terdapat hukum yang mengatur kehidupan kita. Salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas. Apa yang terjadi jika seseorang melakukan korupsi? Pelaku korupsi akan ditahan oleh polisi, tapi sebelum dimasukkan ke penjara, pelaku akan diperiksa oleh lembaga-lembaga, salah satunya KPK. Berikut adalah tugas dari KPK. 1. Misi KPK adalah meningkatkan upaya pencegahan melalui proses perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang anti korupsi. 2. Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif. 3. Pemberantasan tindak korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum. Salah satu cara agar koruptor tertangkap adalah 1. Warga dapat melaporkan kasus korupsi ke kantor kejaksaan. 2. Kejaksaan akan melakukan penyidikan pada laporan korupsi yang dilaporkan. Koruptor akan ditahan lalu diperiksa oleh KPK. Jika seseorang telah terbukti melakukan kasus korupsi, maka akan dimasukkan ke dalam penjara. Dalam sidang terdapat 5 pihak, yaitu 1 hakim, 2 pengacara, 3 jaksa, 4 terdakwa, dan 5 saksi. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan, kehakiman, dan pimpinan persidangan yang diatur oleh undang-undang. Hakim artinya orang yang mengadili perkara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib mengatur kemandirian. Pengacara adalah kata benda, subjek, dan dalam praktik dikenal juga dengan konsultan hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat dan mewakili bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka, terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak korupsi dan penyelenggaraan HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, yang bisa dia lihat dari diri dia sendiri atau mata dia sendiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.